Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau tanya nih, kalian udah sholat duha belum? Kalau belum, dijeda dulu videonya, terus kita sholat duha bersama ya. Nah, kalau sudah, boleh lanjut nonton videonya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, kita akan belajar bagaimana cara kita menyusun kata menjadi kalimat, kemudian arti penting bersikap baik kepada sesama manusia, dan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, yuk kita belajar bersama. Pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan menyusun kata, siswa dapat menjelaskan pesan yang terdapat dalam dongeng melalui tulisan dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah, dengan mengingat kembali peristiwa yang telah dialami, kalian dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di sekitar rumah sebagai wujud pengamalan Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah dengan kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kemudian yang keempat adalah dengan kegiatan review atau mengingat kembali, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Dan yang terakhir adalah, dengan kegiatan review atau mengingat kembali, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian dengan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini dapat tercapai semua ya. Amin ya robbal alamin. Ya, kita lihat bersama-sama. Di sini ada gambar domba dan gembalanya. Yuk kita baca bersama-sama ya. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasanya dijadikan benang wol. Lalu daging domba juga dapat dimanfaatkan menjadi gulai dan satai. Gulai dan satai itu sangat lezat ya anak-anakku. Kemudian kita belajar menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Yuk kita lihat di sini ada ayo menulis. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Nah, kalian pasti sudah menonton video Anak Gembala dan Serigala ya. Nah, di sini kita akan menemukan apa sih pesan yang terdapat dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala dengan menyusun kata-kata yang masih acak ini menjadi satu kalimat yang benar. Ayo, siapa yang bisa menyusun kata-kata ini menjadi kalimat yang benar? Kalian pasti udah bisa semua ya. Nah, di sini ada jawaban yang benarnya. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Seperti yang terjadi pada anak gembala yang membohongi orang-orang kampungnya. Setelah kalian menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng Anak Gembala dan Serigala, yuk kita baca bersama-sama yang ada di layar kalian. Di sekolah, Benny selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman-teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Nah, anak-anakku, bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila?
Ya, betul. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jangan lupa ya, kita harus saling tolong-menolong antar sesama manusia. Tentunya kalian sudah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian ya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengulang kembali supaya kalian lebih hebat lagi dalam menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yuk kita baca bersama-sama. Ingatlah kembali sifat pertukaran pada perkalian. Sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A. Sifat tersebut menyatakan bahwa perkalian dua bilangan akan sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Seperti contohnya yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. Nah, ini adalah contoh soal yang menggunakan sifat pertukaran pada perkalian. Yuk kita baca bersama-sama. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soalnya tentang perkalian. Ia teringat cara menyimpan anak ayam di kandang. Kalian pasti juga ingat dong caranya Benny untuk menyimpan anak ayamnya di kandang? Ya, ia membaginya dalam beberapa kelompok. Nah, kita lihat di sini bersama-sama di sampingnya ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Seperti yang di nomor 1. 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Sebelumnya kalian harus ingat kembali rumusnya. Rumusnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Ya. Kemudian lanjut nomor 2, 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Kemudian nomor 3, 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Tentunya sama ya karena bilangannya sama. Nah, nomor 4, 6 kali 7 sama dengan berapa? Sama dengan 7 dikali 6. Nah, nomor 5, 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Jadi, dalam perkalian, walaupun angkanya ditukar, maka hasilnya akan tetap sama. Untuk itu, ini dinamakan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, tadi kita sudah membantu Benny untuk menyelesaikan PR-nya ya. Kalian juga sudah belajar tentang sifat pertukaran pada perkalian. Nah, saat ini di gambar yang ada di layar kalian, ini adalah Benny sedang liburan bersama sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nah, kita baca teksnya ya. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek. Nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Ada bebek, ayam, dan kambing. Ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, yuk kita bantu Benny untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini anak-anakku masalah yang dipunya oleh Benny. Ternyata masalahnya masih dalam sifat pertukaran pada perkalian. Kalian pasti sudah hebat semua dong dalam sifat pertukaran pada perkalian. Untuk itu, kita harus saling tolong-menolong. Yuk kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Lihat di nomor 1. A. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Di setiap kandang terdapat 10 ekor domba. Berapa jumlah domba dalam kandang? Ya, dengan cara perkalian, dengan mengalikan 6 dikalikan dengan 10. Berapa 6 kali 10? 6 kali 10 adalah 60. Kemudian kita lanjut ke soal yang berikutnya, yang B.
Setiap kandang sesak dengan domba karena luas kandangnya tidak besar. Pemilik domba berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Ya, sama dengan cara mengalikannya. Di sini ada angka 6 dan angka 10. Untuk itu, 10 dikali 6 sama dengan 60. Nah, kalian sudah belajar kan sifat pertukaran pada perkalian? Ternyata 6 kali 10 sama dengan 10 dikalikan dengan 6. Kenapa? Karena jumlahnya sama-sama 60. Nah, kita lanjut ke soal yang sampingnya, nomor 2. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandangnya. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Di sini ada angka 10 dan 8. Untuk itu caranya adalah dengan mengalikannya. Dengan 10 kali 8 sama dengan 80 ekor. Nah, kita bantu Beni menyelesaikan masalah yang kedua di bawahnya. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Ya, Paman Beni memiliki 10 kandang, tapi yang 2-nya rusak, sehingga tersisa 8 kandang. Nah, berarti 8 dikalikan dengan 10 ekor burung sama dengan 80 ekor burung. Nah, kita belajar pertukaran pada perkalian kan? Untuk itu, 10 dikali 8 sama dengan 8 dikali dengan 10. Coba kita perhatikan bersama-sama yang ada di gambar. Di sini ada 3 gambar. Nah, ini namanya cerita bergambar. Apakah itu cerita bergambar? Cerita bergambar adalah rangkaian cerita yang dijadikan gambar, dapat disebut juga cerita bergambar. Jadi, cerita bergambar adalah rangkaian cerita yang dijadikan gambar. Nah, ini seperti yang terlihat di layar kalian, ini adalah sebuah gambar, rangkaian gambar yang bisa dijadikan sebuah cerita. Nah, kita baca bersama. Beni dan Edo pulang sekolah bersama-sama di jalan. Mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Ini adalah menceritakan gambar yang kedua. Kemudian, gambar yang ketiga adalah Beni menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut, ia geli pada bulu kucing. Nah, untuk itu ketiga gambar dan cerita tersebut juga disebut cerita bergambar. Cerita bergambar atau sering disebut juga komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Kalian pasti sudah pernah membaca komik ya? Nah, komik itu disebut juga cerita bergambar. Nah, tadi kalian sudah membaca bahwa Beni menolong kucing yang jatuh di selokan. Sedangkan temannya tidak mau karena ia takut kepada kucing atau geli terhadap kucing. Untuk itu, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga ya. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Misalnya, penolong, dermawan, ramah, penyayang binatang, dan lucu. Sebagai anggota masyarakat yang baik, kita sebaiknya memiliki rasa toleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada. Dengan keberagaman, kita belajar untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain. Untuk itu, sangat penting ya bersikap baik kepada sesama manusia. Untuk apa? Untuk supaya kita dihormati dan disayang oleh yang lainnya, oleh tetangga kita, oleh teman kita, seperti itu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini dan ilmu yang
kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.